Nah, balik lagi di Automotivi. Pemirsa Automotivi, kali ini kita akan mereview mobil yang satu ini, yaitu Suzuki S-Cross tahun 2019. Nah, waktu itu sebelum facelift itu sekitar tahun 2016. Dan 2 tahun kemudian, tahun 2018, mobil ini mengalami facelift dan menurut kami memiliki perubahan yang cukup signifikan di bagian eksterior depannya. Nah, kalian mau tahu di bagian depan, dalam, dan performanya seperti apa? Yuk kita cek video ini di Automotivi. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita akan mereview eksterior dari si Suzuki S-Cross ini. Nah, kalau dari depan bagaimana? Yang paling mengambil perhatian saya adalah grill besar ini nih, yang dibalut chrome, yang rasa-rasanya tuh mirip seperti Jeep. Juga kadang kita lihat kayak grill BMW yang jadi satu, yang membuat nuansanya tuh lumayan berbeda dan lain daripada yang lain. Buat saya sendiri, memang perubahan dari si desain Suzuki S-Cross yang baru ini cukup jauh sih daripada yang lama. Ini membuat Suzuki S-Cross ini kalau dilihat langsung jadi jauh lebih menarik, karena desainnya tuh terlihat proporsional, enak dilihat, terutama bagian depannya. Apalagi kita lihat lampunya ini udah modern banget, karena dia sudah mendapatkan DRL, juga lampu proyektor yang memakai HID, sehingga ini memberikan nuansa SUV, nuansa juga crossover, dan modern yang sangat baik. Apalagi beberapa detailnya seperti ada karet di sini. Ini benar-benar membuat feel dari bagian depan ini terasa sangat premium. Dan tadi kita udah coba, habis dibuka yang cupnya berat, juga pas ditutup itu berbunyi tuh blep, bener-bener mantap banget buat quality-nya. Jadi buat bagian depannya sangat nice. Dan ternyata ketika kita buka cupnya, di sini saya menemukan suatu kelebihan yang ada di S-Cross ini, yaitu feeling cupnya ini berat banget. Bener-bener saya tuh berasa kaget, jujurnya kaget seberat ini. Dan peredamannya ini besar banget, dan terlihat sekali build quality dari si S-Cross ini sangat baik. Dan yang saya appreciate juga, dia membawa mesin M15A yang bertenaga 109 HP dan bertorsi 138 nanometer. Dan itu disalurkan kepada gearbox yang cukup modern, yaitu 6 percepatan, bukan 4 percepatan. Jadi mesinnya berbeda dengan si Suzuki Baleno, yang dimana Baleno memakai mesin R3 lama K14B, sedangkan di sini memakai mesin 1500 cc. Mantap. Untuk bagian sampingnya, nah seperti teman-teman lihat, dia memang terasa sekali nuansa dari crossovernya, seperti pemakaian cladding plastik hitam seperti ini. Tapi dia juga tidak seperti HR-V yang dimana tuh bentuknya lebih membulat. Ini bentuknya tuh lebih ceper. Jadi saya bisa katakan desainnya tuh lebih ke arah CX-3 dari Mazda. Dan dari sampingnya juga menurut saya itu cukup baik secara keseluruhan. Tapi yang saya kurang suka adalah di bagian peleknya. Memang ya, jujur aja, pelek-pelek dari Suzuki ini saya kurang suka. Kecuali itu si Suzuki Baleno yang baru tuh, itu saya cukup suka. Tapi kalau ini menurut saya, walaupun dia sudah pakai pelek 16, buat saya kurang atraktif aja sih desainnya sih. Dan yang saya suka lagi adalah dia sudah menggunakan sen di spion sini, walaupun belum automatic retractable. Lalu juga yang saya suka adalah dia sudah memakai keyless entry seperti ini. Jadi sudah sangat nyaman untuk masuk dan menyalakan mesinnya, juga sudah engine start stop. Jadi nice. Lalu yang menyita perhatian saya adalah roof railnya teman-teman. Roof rail ini pas menurut saya. Jadi dia tuh nggak over gede kayak BRV kan. Roof railnya buat saya ya selera ya. Tapi buat saya BRV itu terlalu besar, jadi agak nggak proporsional. Kalau di sini dia diberikannya kecil gitu, manis aja. Dan finishingnya teman-teman, ini finishingnya tuh kayak semacam satin chrome gitu. Jadi enak dilihatnya, premium. Dan yang saya suka lagi adalah feeling pintunya. Pintunya ini benar-benar enak dibukanya. Dan ketika tutup, blebnya itu benar-benar kerasa banget karetnya. Benar-benar kayak mobil Eropa. Jadi sangat nice sekali build quality dari si Suzuki ini. Kalau untuk bagian belakangnya sendiri, buat saya sebenarnya kurang suka teman-teman. Karena menurut saya kurang atraktif. Jadi saya merasa ada beberapa bagian yang angle tuh kayaknya kurang enak aja gitu dilihatnya. Pertama, menurut saya ini lebih bagus pakai upper rear spoiler, biar kesana tuh lebih sporty. Ini kan kesana agak botak ya, seperti R3 yang tanpa spoiler. Tapi dia sudah mendapatkan defogger, which is nice. Yang kedua, lampunya ini menurut saya terlalu besar teman-teman. Jadi kurang terasa modern aja. Tapi dia juga mendapatkan ini nih. Dia ada smart entry bahkan di bagian belakang. Tapi lucunya bukan di bagian bawah. Dia sengaja taruh di sini. Ada kelebihannya adalah nggak salah-salah megang. Kekurangannya ya lucu, ada hitam-hitam gini kayak tompel. Dan yang saya suka lagi adalah dia diberikan
4 sensor parkir seperti Baleno. Dan lagi-lagi yang saya kurang suka adalah cladding plastik hitam yang menurut saya terlalu besar ini. Jadi kayak bentuknya jadi kurang modern aja gitu. Beda sama bagian depannya yang lebih atraktif. Bagian belakang ini saya kurang struck sebenarnya. Tapi overall kalau dilihat dari secara keseluruhan masih oke-oke aja kok. Nah, kita lanjut ke bagian bagasi. Tinggal dipencet, sudah elektrik juga. Ketika dibuka, feelingnya enak. Dan dia akan mendapatkan bagasi yang cukup luas. Dan yang enaknya lagi teman-teman, dia sudah mendapatkan baggage cover seperti ini. Dan ketika teman-teman angkat, yang saya suka adalah dia ada stopper ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah nahan pakai tangan. Jadi kalau mau ngeluarin ban serep, ini sangat gampang dan praktis sekali. Ini yang saya sangat suka banget sih dari beberapa hal-hal kecil yang membuat pemilik dari si S-Cross ini jadi nyaman. Apalagi ditambah sudah ada lampu di sini dan sudah ada colokan juga. Dan juga kalau kursi bagian keduanya dijatuhkan ke depan, dia bakal mendapatkan bagasi yang jauh sekali ke depan. Jadi untuk menaruh barang-barang panjang bakal jadi lebih gampang. Dan yang saya suka lagi adalah dia bibirnya rata teman-teman. Beda sama Baleno kan orang sering komplain dia agak tinggi. Kalau ini rata. Jadi buat mengambil barang bakal lebih mudah untuk memasukkannya. Jadi untuk bagasinya sudah sangat baik. Oke, sekarang kita udah ada di dalam interior bagian depan di mobil Suzuki S-Cross ini. Sebelum kita mulai, kita mau kasih lihat kuncinya seperti ini. Kayak biasa ya, kunci Suzuki pada umumnya. Dan hal yang saya notice pertama pas saya duduk di sini, itu pertama kursinya tuh lumayan enak. Jadi kursinya udah dikasih kulit karena cuma satu tipe yang masuk ke Indonesia, Suzuki S-Cross, dia udah dikasih yang kulit. Dan kulit ini lumayan enak loh. Jadi berasa empuk dan paha saya ini tertopang dengan baik sampai ke belakang dengkul nih. Jadi kadang-kadang mobil kan cuma sampai di tengah-tengah paha ya. Ini sampai ke belakang dengkul yang bikin kalau nyetir dengan waktu yang cukup lama gitu, misalkan keluar kota, dia nggak bikin pegel. Karena kaki kita nggak nopang banyak, paha kita yang nopang. Jadi poin plus buat kursi Suzuki S-Cross ini. Terus next hal yang saya notice, itu kalau kita masuk, walaupun mobil di range harga segini, ini udah dikasih soft touch. Ini soft touch loh, gede. Terus di sini udah dikasih bahan kulit, di sini bahan kulit, dan dikasih finishing aluminium seperti ini mengelilingi konsol tengah seperti ini. Di sini ada, di bagian AC ada, terus di bagian sini juga ada, yang bikin mobil ini sama sekali nggak kelihatan ada murahnya gitu. Terus apalagi panel AC di sini yang bikin kelihatan mobilnya tambah modern, lagi finishing aluminium seperti ini. Dan untuk transmission shifter ini di sini itu masih yang lurus, nggak yang belok-belok begini kayak model lama. Jadi kesannya memang jauh lebih modern. Nggak cuma di luar dan di dalam juga kelihatan modern. Walaupun di sini masih plastik-plastik hitam, tapi sama sekali nggak kelihatan murah seperti yang saya bilang tadi. Terus hal yang saya notice lainnya itu di bagian setir. Walaupun setirnya ini agak kecil ya menurut saya, tapi mainan di sini tuh banyak. Maksudnya mainan apa? Di sini ada untuk kecil besarin volume, untuk next sama previous song, untuk mute. Ini ada cruise control nih mobil, ada cruise controlnya. Terus ada untuk pengaturan Bluetooth dan telepon di sini. Nggak cuma itu mobil ini dikasih pedal shift yang bisa kalian gunakan kalau di mode M di sini. Jadi nice banget. Terus tambahan lagi fiturnya, ini ada auto wiper. Selain itu yang auto lagi di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada auto lamp. Udah auto leveling headlamp. Terus di sini ada auto buat nyalain lampu juga. Jadi kalian tinggal pencet ke mode auto aja. Kalau dia agak gelap, lagi-lagi dia akan nyala sendiri lampunya. Terus kalau mobil ini ngerasa bagian belakang itu terlalu berat, dia akan auto level lampu depannya, dia akan turunin sedikit. Canggih kan mobilnya? Bukan cuma itu, kalau kalian lihat di atas ini spion tengahnya itu udah elektrokromatik loh. Jadi kalian tinggal pencet auto aja nih, auto di tengah sini. Kalau lampu belakang, kalau ada mobil ngedim dari belakang, kasih lampu jauh gitu, dan terasa terlalu terang, dia akan ngeredup sendiri. Nice banget nih mobil. Nah, tapi gimana untuk tempat penyimpanan di mobil ini? Tempat penyimpan di mobil ini juga nggak begitu jelek, tapi juga nggak spesial. Karena di tengah ini cuma dikasih dua semacam cup holder di sini. Terus di tengah sini juga ada tempat lumayan dalam sebenarnya, dan ada colokan power 12 volt juga. Biasanya ini sama pemiliknya ditaruh tempat naruh uang ya. Di sini di door handle-nya juga dikasih tempat buat naruh koin dan pegangan. Di bawah sini dikasih satu cup holder, dan door pocketnya biasa aja, nggak gitu gede dan nggak gitu kecil juga, tapi sangat cukup. Di sini di glove box-nya itu lumayan,
nggak gitu kecil juga, lumayan dalam. Ini kayak semi soft opening loh, semi ya. Dia kayak tuk ke tengah, berhenti sebentar, dia jatuh lagi ke bawah. Ih, nice banget. Wah. Terus di tengah sini konsol boxnya di bawah handrest itu ya biasa aja, kecil tempatnya. Tapi udah ada aja, udah oke banget. Oh ya, ini juga dikasih material kulit. Tapi nggak empuk-empuk banget sih. But at least udah kulit nice banget. Nah lanjut kita mau ngomongin entertainment system di mobil ini. Untuk entertainment systemnya udah lumayan oke karena dikasih layar yang full touchscreen di sini di tengah, walaupun nggak gitu gede, cuma udah bisa Bluetooth, colok kabel USB juga bisa. Tapi sayangnya colok kabel USB-nya tuh harus di dalam console box di sini. Jadi agak sedikit lebih ribet kalau kalian nyetir sendiri. But it's okay karena udah dikasih fitur seperti itu. Dan sekeliling head unitnya juga udah dikasih kayak black glossy gitu, black piano. Jadi memberi kesan lebih mewah, apalagi ditambah dengan finishing aluminium seperti ini. Nice banget. Dan kalau kalian nyalain mobil ini, ya coba saya nyalain, udah start stop engine button, itu suaranya halus banget kayak mungkin itu juga yang bikin berasa dalam mobil ini tuh lumayan kedap ya. Mobil suara mesinnya juga halus. Dan kalian lihat, oh sebentar, naikin dulu. Dan kalian lihat untuk MID-nya di sini itu udah digital, tapi sayangnya masih monokrom atau masih cuma satu warna ya, nggak warna-warni kayak di Baleno yang lebih murah. Dan untuk speaker dan tweeternya ada di sini. Ini tweeternya ada dua di ujung masing-masing satu, di tengah ada satu besar, di pintu masing-masing ada satu juga, dan di tengah sini ada mikrofonnya. Jadi kalian kalau ngomong nggak di sini, tapi di sini aja udah cukup. Nah untuk pengaturan setirnya dan pengaturan joknya ini udah nice banget karena bisa tilt dan teleskopik. Walaupun menurut saya setirnya lumayan kecil buat tangan saya, tapi ini udah nyaman banget karena udah bisa diatur seenak hati. Terus kalau di bawah ini masih manual juga, belum elektrik. Udah bisa maju mundur, naik turun, dan naik turunin jok di pompa seperti ini. Walaupun di Suzuki ini udah lumayan tinggi tempat duduknya, jadi cukup nyaman menurut saya untuk postur saya yang tingginya 176 cm. Jadi duduk di sini udah cukup nyaman. Sekarang kita udah ada di baris kedua di mobil Suzuki S-Cross. Yang saya rasain pertama itu memang pas lagi kalian duduk ini agak tegak, tapi tenang aja, bisa kalian rebahin lagi satu tingkat dengan cara pencet tombol di sini. Oh ini udah paling rebah malah. Jadi udah nggak bisa lebih rebah lagi. Jadi di posisi pertama gini, kalau kalian rebahin seperti ini. Jadi ini udah posisi paling rebah. Cukup nyaman, cuma mungkin lebih nyaman lagi kalau bisa rebah sedikit lagi, satu level lagi deh. But it's okay, totally fine. Nah, tapi yang agak mengganggu buat saya, pas saya taruh kepala di sini, memang empuk, nyaman, dan gede ya. Tapi di bagian bawahnya sini kena ke belakang kepala saya. Jadi nggak tahu ya, menurut saya sih jadi agak sedikit mengganggu, tapi nggak tahu kalian, silakan dicoba. Dan untuk headroomnya masih ada sedikit buat rambut saya bernafas di sini. Tapi kalau kalian lihat legroomnya ini lumayan lega. Karena posisi duduknya si Kevin tadi di sini duduk dia, itu saya masih sisa sekitar 10 jari di sini, 10 jari loh. Dan lagi-lagi kaki saya bisa masuk ke sini. Ini jadi nyaman banget. Kalian bisa duduk selonjor di sini, dengkul lega, terus kepala nyender di sini. Ditambah di sini ada handrestnya juga, walaupun kecil tapi totally functional. Jadi kalian tinggal taruh tangan di sini. Wah, ini posisi duduknya lumayan nyaman karena di bagian bawahnya lega, walaupun ininya masih agak sedikit lebih tegak. Dan bagian handrestnya juga dikasih 2 cup holder, nice. Seperti yang tadi saya bilang pas lagi saya di depan, kenyamanan di kursi, penopangan paha di kursi itu dibawa sampai ke bagian belakang juga. Jadi di bagian belakang kalau kalian duduk seperti ini ditopang sampai ke belakang dengkul seperti ini. Paha saya ini lumayan panjang, bahkan tertopang sampai situ juga. Jadi kalian nggak capek-capek amat kalau perjalanan panjang di dalam mobil. Nice buat Suzuki. Nah, sekarang kita ada di driving experience di mobil Suzuki S-Cross 2019. Betul. Kita langsung aja review ya, Dev ya. Langsung. Untuk yang pertama nih, seperti biasa kita mau review visibilitasnya dulu. Visibilitas. Kalau visibilitasnya, jadi ya seperti mobil-mobil kecil pada umumnya, memang bagian depannya itu bukan yang tipe yang besar banget. Betul. Tapi
Yang kita suka adalah sisi kanannya nih. Kenapa? Karena di pilar A-nya dia tuh ada mirip-mirip kayak si Honda Jazz yang Honda Jazz, Expander yang kacanya ada lebihnya di sini ya. tuh, jadi tuh pilar A-nya nggak ada kayak titik matinya gitu. Dia tapi dikasih kaca. Menurut gue juga Ya. di sini tuh nggak berasa kayak kesempitan gitu, nggak berasa bener. claustrophobic walaupun mobilnya dibilang hatchback enggak, dibilang SUV enggak, ini kan Tuh, crossover. Jadi visibilitas juga oke, rasa di dalamnya juga oke, berasa dan nggak sempit apalagi gitu. nih kursinya cukup tinggi ya untuk ukuran ini ya. Betul. Jadi Ini juga kayaknya tuh dashboardnya di bawah banget gitu, jadi enak sih. lumayan. ngelihatnya agak commanding dikit Betul, ya. betul. Lanjut ke masalah handlingnya. Kalau handlingnya sendiri, ini memang mirip banget jujur aja sama si Baleno. Kita kan kemarin udah sempat coba Baleno ya. Ini memang rasa setirnya, rasa feedbacknya yang cukup baik, itu mirip sama Baleno. Jadi setirnya juga cukup ringan, dia masih sudah pakai EPS. Juga handlingnya juga cukup fun lah bisa dibilang, karena feedbacknya lumayan, cukup tajam juga. Cuma nih kalau bicara handling, yang kita cukup notice Dov ya, ternyata entah kenapa gasnya itu agak berat. Jadi agak jauh gitu. Kalau remnya itu ringan, gasnya ini pedalnya agak berat. Nah itu yang kadang-kadang kita berasanya agak lumayan aneh juga sih. Lumayan tapi aneh ya. lagi-lagi nih ke masalah kebiasaan sih. Dan juga buat kita radius putarnya terbilang biasa aja. Dibilang besar juga enggak, tapi kecil banget juga enggak. Jadi standar-standar aja sih. Jadi ini cukup. Body roller sendiri buat kita masih standar juga sih. Jadi dibilang dia limbung juga enggak berlebihan. Apalagi kan kita tahu ya, joknya ini bener-bener semi bucket malah nih, bener-bener berasa dipeluk banget. Jadi nggak terlalu masalah buat kita. Juga feelingnya juga nggak kiri kanan, jadi kita nggak terlalu mual sih, Bob. Nah selanjutnya soal kenyamanan, kita mau bicarain ergonomisnya, Dov. Gimana coba menurut lo joknya sendiri? Menurut gua ya, duduk di sini tuh lumayan enak loh. Enak. Lagian kursinya ini Dikasih kulit ya dari sananya ya. udah kulit. Iya. Walaupun cuma satu tipe dibawa ke sini ke Indonesia, Betul. tapi joknya tuh dikasih yang the best gitu, yang kulit. Dan Dan menopang paha gua sampai depan ya. sampai depan. Jadi Betul. nggak ngatung. Itu pun dilakukan Suzuki sampai ke belakang. Betul. Kursi penumpang bagian belakang tuh juga pahanya tertopang enak, dengan ya. baik. Dan yang Jadi- kita suka juga kulitnya ini cukup bagus ya, build quality-nya ya. Iya, betul. Nggak terlihat murahan sih. Dan kalau suruh bandingin sama Baleno, kita pilih ini. Kenapa? Karena ininya nih armrestnya jauh lebih tinggi, Dov ya. Jadi ini kiri Jadi kanan pas, juga sama lagi pas tingginya. banget. Jadi jauh lebih enak sih buat megangnya. Juga setirnya yang kita tahu sudah teleskopik, bikin nyetir ini jadi jauh lebih enak. Jadi ini termasuk yang paling nyaman lah buat kita sih. Betul. Kalau masalah suspensi, nah suspensinya ini bisa dibilang 11-12 lah sama HRV. Jadi dibilang keras, enggak. Ini bukan keras sih, ini termasuknya empuk. Tapi memang sekali lagi dia termasuk stiff. Stiffnya maksudnya rigid ya. Betul. Dan dia ini nggak kasar ya, Dov ya. Kalau HRV kan kadang kita masih ada berasa kasarnya ya. Iya. Jadi begitu ada posisi tidur yang tinggi banget nih, Kayak jeduk, dak gitu. ini nggak itu ada. Ini lumayan nih, coba nih ada polisi Kita coba tidur gitu. Nah, Betul. enak ya redamannya ya. Dia masih keredam dengan baik, Betul. tapi bukan tipe yang empuk mental-mentul gitu loh. Iya. Kalau soal kekedapan kabin ya, bisa dilihat ya. Ini posisinya lagi hujan, kebetulan juga lagi hujan. Dan buat kita sih ini termasuk teredam ya. Apalagi kita juga cukup suka sama Roetosnya yang termasuk kecil sih. Jadi memang bisa dibilang ini samalah kalau kayak Baleno peredamannya, yang menurut kita juga memang sudah baik ya, Dov ya. Betul. Mobil-mobil sekarang kurang lebih peredamannya sudah baik ya. Sudah baik. Di luar LCGC ya. Jujur aja performa dari si S-Cross ini ya dibilang spesial enggak sih. Jadi dia memang setelah kita coba, Dov ya, dia 0 sampai 100-nya kita dapat di angka 13 detik. Jadi itu ya nggak terlalu kencang ya, karena kan lawannya HRV nih, yang kita tahu mesinnya lumayan kencang nih. Jadi S-Cross ini buat kita termasuk biasa aja. Cuma konsumsi BBM ya, Dov ya. Konsumsi BBM ini Betul. bagus banget. Konsumsi BBM-nya ini lumayan buat kalian pakai harian. Betul, masih on par lah sama Betul, HRV ya. masih on par. Jadi kalian kalau pakai ini buat harian di kecepatan rata-rata kurang lebih 30 km per jam, Betul. itu menghasilkan konsumsi bahan bakar sebesar 11,4 km per liter. Lumayan ya.
Lumayan loh. Lumayan. 34 km per jam tuh lagi ngadat-ngadatnya ya. Iya, udah Lagi macet, lumayan banyak macet ya. idle, masih dapat segini. Masih dapat 11,4. Kalau bisa lebih eco lagi mungkin dapat 13 dalam kota ya. Lebih mungkin. Bisa. Kita belum coba soalnya. Kita ambil kesimpulan bahwa lagi-lagi dia mengedepankan kenyamanan sih. Yang pertama adalah kenyamanannya, yang kedua adalah konsumsi BBM-nya yang lumayan hemat. Betul. Ini cocok banget buat kalian yang biasa pakai harian. Betul. Dan apalagi dia tinggi kan? Karena dia tinggi, jadi kita lebih pede. Harian dan di kota Jakarta. Betul, apalagi yang sering banjir. Betul, raga banjir. Kalau Kenal kalian beli yang hatchback itu kependekan. Kalau kalian beli ya. SUV kegedean, nah ini dia bisa jadi solusi yang pas ya. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama yang punya. Jadi kebetulan teman gue dia yang punya. Kita mau sharing. Gue akan tanya sedikit aja pertanyaan, dia bakal sharing juga. Edgar namanya. Oh Edgar, kabar? Baik. Nah pertanyaan gue yang pertama nih Gar. Kenapa lu beli mobil ini? Apa alasannya beli mobil ini? Apakah ada perbandingan komparasi dengan mobil lain gitu? Iya. Iya. Jadi waktu gue beli mobil ini sebenarnya perbandingan gue tuh antara S-Cross sama Yaris. Oke. S-Cross dengan Yaris. Terus ya sama seperti semuanya lah ya. Ketika mau beli mobil, yang paling terpikirkan di benak kita satu harga, Betul. kedua lu bayar segitu dapat apa? Value-nya. Benar. Nah, memang setelah menimbang-nimbang lagi sih melihat dari segi harga, terus fitur-fiturnya dapat, S-Cross ini worth it banget sih menurut gua ketimbang merek-merek lainnya, ketimbang Yaris atau kalau misalkan dari Honda mungkin ada HR-V juga ya. SRV betul. Iya, betul. Dan mungkin teman-teman udah lihat juga tadi dari apa yang di-review sama Randolph. Sebenarnya yang paling gue demen dari S-Cross ini adalah interiornya bener nyaman banget, dan emang dengan harga segitu lu nggak bakal dapat hal yang sama Di mobil lain kayak Yaris atau HR-V. Dan HR-V pun juga gue punya temen yang pakai HR-V, temen kantor gue. HR-V kebetulan yang emang grade-nya paling bawah, yang emang harganya mirip dengan S-Cross. Dia pun mengakui dari segi interior, Yang tipe E ya? tipe E bener. Dari segi interior, terus fitur-fiturnya dapet, termasuk audio sendiri emang Suzuki ini jauh unggul. Ya lebih bagus. Berarti lu udah komparasi sama temen lu yang punya Temen gua. tipe E itu. Iya, Jadi mobil lu ini lebih worth. lebih worth. Oke. Tapi kalau dari segi mesin mungkin masih lebih bagus HR-V. Oke. Itu aja Nah sih. itu pertanyaan gue selanjutnya kan. Dukanya pas lu beli mobil ini lu pakai selama setahun ya? Iya, 90.000 kilometer. Betul. Itu dukanya apa Gar? Dukanya, Bukan dukanya, mungkin apa ya? nggak duka sih. Pengalaman. Mungkin iya pengalaman gue kali ya. Mungkin yang sedikit kurang dari S-Cross yang Iya mungkin ya. betul. Lu rasa kurang. Mungkin yang gue nggak terlalu puas adalah ketika gue nyoba ngebut kali ya. Nyoba ngebut. Iya. Menurut gue ketika emang di jalan tol coba untuk nyalip mobil lain, gue nggak begitu puas sama akselerasinya. Satu. Oke. Kedua juga emang seperti juga yang tadi lo bilang, gasnya itu agak berat ya rasanya. Oh baik. Iya. Oke. Kadang berat, kadang ringan. Gue nggak tahu alasannya apa gitu. Oke. Berarti pas dia gas itu kayak ada yang nahan sedikit. Ada yang nahan sedikit ya, baru jalan. Bener. Baik, makanya lu takut buat Nyalip. mobil. Iya. Oh begitu. Berarti apakah yang punya S-Cross di luar sana begitu juga? Bisa komen di bawah. Terus itu kan hal yang lu nggak suka kan? Iya. Tapi hal yang lu suka pasti banyak dengan mobil ini. Hal yang gue suka banyak. Tapi yang paling lu suka pas beli mobil ini apa? Yang paling gue suka tadi bener interior. Kedua juga gue nggak tahu ya. Ketika temen-temen gue coba untuk naik mobil ini, mereka berasanya nyaman aja gitu. Nyaman. Kursi bagian belakangnya juga. Kursi bagian belakang, betul, lega. Terus juga emang kalau dibandingkan sama HR-V sendiri, mobil ini lebih gede katanya, lebih lega. Oke. Nah, terus yang ketiga nyamannya itu ketika emang mungkin kita nggak sengaja ngelewatin lubang atau hantem posisi tidur, itu yang di belakang pun juga nggak masalah sih, udah nyaman aja cinta saya pada banyak mobil lain gitu oke, sih. berarti peredaman ininya teredam dengan baik. Iya. Oke, kalau gitu thank you banget Gar buat sharing, udah pinjemin mobilnya ke kita, Sama-sama. udah buat kita review. Jadi buat teman-teman yang mau beli Suzuki S-Cross yang udah facelift, silakan lihat video ini. Jadi buat bahan pertimbangan kalian untuk beli atau enggak. See you in the next video di Automotive.